wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait topik pengendalian oleh PT KB Pharma Tbk. PT KB Pharma didirikan pada pertengahan tahun 1966 oleh Dr. Benyamin Setiawan dan Franciscus Bing Arianto. Mereka memutuskan untuk mendirikan PT KB Pharma yang berfokus pada bisnis farmasi. PT KB Pharma telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha farmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara. Selama lebih dari 40 tahun sejarah perusahaan, pengembangan usaha ini telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan farmasi lainnya. Perusahaan membangun merek-merek produk yang unggul dan menjangkau pasar internasional dalam rangka transformasi menjadi perusahaan produk kesehatan serta nutrisi yang terintegrasi dengan inovasi, strategi pemasaran, pengembangan merek, distribusi, kekuatan keuangan, keahlian riset, dan juga commit to user. Dewasa ini, PT KB Pharma telah dikenal sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar yang menduduki peringkat ketiga dari 20 perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. PT KB Pharma memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu untuk menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Selain itu, PT KB Pharma juga memiliki moto yang sangat terkenal yaitu The Scientific Pursuit of Health for a Better Life. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian. Definisi pengendalian berdasarkan Griffin yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selain itu, pengendalian berarti proses untuk membuat sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian ada balancing scorecard, yang pertama adalah perspektif keuangan, kemudian ada perspektif pelanggan, kemudian ada perspektif internal dan juga perspektif inovasi. Yang pertama kita akan bahas mengenai perspektif keuangan. Jika kita lihat pada 5 tahun terakhir, pada laba bersih dan laba bruto mengalami penurunan. Dan pada 2020 kembali untuk laba bersih mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya hanya sebesar 0,75%. Hal ini karena pada tahun 2020 ini terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa negara memberlakukan pembatasan di perbatasan mereka, sehingga untuk distribusi produknya menjadi terganggu. Hal ini juga dipengaruhi oleh pembukaan cabang-cabang perusahaan baru di 4 negara, yaitu ada Myanmar, ada Sri Lanka, Nigeria, dan juga Filipina. Kemudian adalah perspektif pelanggan. Untuk ekspansi pasar penjualan PT Kalbe sendiri sudah mencapai sebanyak 3 wilayah, yaitu Asia Barat, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara, dengan fokus yang berbeda-beda tentunya. Untuk negara Myanmar, PT Kalbe sudah membangun pabrik atau perusahaan dengan produk Mixagrip. Sedangkan di wilayah atau negara Qatar, ekspansi dilakukan yakni berupa ekspor penjualan produk minuman yaitu Hydro Coco. Kemudian PT Kalbe atau Kalbe Internasional sendiri juga mulai memasuki beberapa negara baru seperti ada Mozambik, Mauritius, Inggris, dan juga Jepang melalui produk-produk Woods, Milna, dan juga Hydro Coco. Dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa pangsa untuk pasar PT Kalbe sendiri sudah meluas dan juga kepuasan dari pelanggannya juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada perspektif internal. Berdasarkan data tahun 2019 dan 2020 berturut-turut jumlah karyawan PT Kalbe Pharma Tbk sebesar 12.427 dan 12.137. Hal ini dapat terlihat terjadinya penurunan jumlah karyawan tetapnya. Nah, salah satu penyebabnya karena adanya pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, keselamatan karyawan menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Nah, untuk itu perusahaan mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH. Nah, perusahaan juga meluncurkan semacam aplikasi berbasis kesehatan untuk memonitor karyawannya. Dengan itu, karyawan juga dapat menginput kondisi kesehatannya di aplikasi tersebut sebelum memulai bekerja. Selanjutnya yaitu ada perspektif inovasi. Dapat terlihat pada tabel penjualan besi berdasarkan segmen usaha. Nah, perusahaan meraih pertumbuhan penjualan sebesar 2,1%. Nah, hal ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Namun pertumbuhan penjualannya ini masih di bawah target, yaitu sebesar 4% sampai 6%. Hal ini terjadi dikarenakan divisi obat resep yang mengalami kontraksi dan lemahnya daya beli untuk produk di divisi nutrisi. Selanjutnya yaitu ada pengendalian informasi. Dalam pembuatan produknya, analisis harus dilakukan berdasarkan konteks secara benar, disetujui, dan dikendalikan untuk menghindari kesalahpahaman yang membuat produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kontrak harus menyatakan secara jelas prosedur kelulusan tiap produk untuk diedarkan yang menjadi tanggung jawab penuh kepala bagian manajemen mutu. Validasi dilakukan untuk pembuktian dan dokumentasi bahwa seluruh proses, prosedur, atau metode memberikan hasil yang konsisten dan terpercaya. Validasi metode analisa dilakukan oleh bagian Analytical Development di Departemen R&D. Penentuan metode analisa ini mengacu pada beberapa standar, diantaranya Pharmacope Indonesia, United States Pharmacopoeia, Japan Pharmacopoeia, Europe Pharmacopoeia, dan beberapa pustaka lain, dan metode ini nantinya digunakan oleh bagian pengawasan mutu. PT Kalbe Farma terdapat kegiatan inspeksi diri yang dilakukan secara rutin, yaitu 2 kali dalam 1 tahun oleh tim inspeksi. Laporan inspeksi diri meliputi hasil inspeksi, penilaian, kesimpulan, dan usulan tindakan perbaikan. Dalam laporan inspeksi diri ini terdapat formulir temuan audit untuk mencatat adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan standar serta usulan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Berdasarkan laporan inspeksi, manajemen perusahaan mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Jika ada keluhan terhadap produknya atau penarikan kembali atau dikembalikan, baik keluhan yang berasal dari dalam perusahaan atau luar perusahaan, keluhan tersebut dapat dicatat dalam formulir keluhan pelanggan atau surat keluhan pelanggan yang kemudian dikirim ke bagian pos marketing. Bagian pos marketing ini perlu meminta saran kepada pihak terkait, misalnya Departemen Research and Development, kemudian hasil evaluasi dilaporkan pada bagian terkait seperti bagian quality control, produksi, dan direksi. PT Kalbe Farma merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Dalam pengendalian kinerjanya, PT Kalbe Farma sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai perspektif yang sebagian besar tumbuh ke arah positif. Dalam pengendalian informasinya, PT Kalbe Farma memiliki sistem yang cukup baik dalam mengontrol kinerja perusahaannya, dalam membuat inovasi, pembuatan produk, dan juga evaluasi karyawannya. Dan berikut adalah daftar pustaka atau sumber rujukan yang kelompok kami gunakan dalam pengerjaan tugas pada kali ini.